Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumahnya. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertemuan yang mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang lebih penting yang seorang hamba persiapkan dalam kehidupan di dunia ini lebih daripada bekal takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal yang kalian persiapkan adalah bekal takwa, kata Allah. Dan ketakwaan didapatkan oleh seseorang ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, mengenal Allah, mengenal Rasul merupakan sebab yang paling besar yang dengannya akan muncul ketakwaan pada diri seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, innamal mu'minuna alladzi idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Hanya saja orang-orang beriman sajalah ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah akan membuat hati mereka bergetar, dan ketika mereka mendengarkan dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ana a'lamukum billahi wa atqakum. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah, paling tahu tentang Allah, yang paling tahu tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, yang paling tahu tentang hukum dari syariat Allah. Maka aku orang yang paling bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga di majelis kita hari ini kita berusaha untuk menggali warisan yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan itu akan semakin membuat rindu kita kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang kerinduan tersebut akan mendorong kita untuk bisa berbuat sebaik mungkin dari sisa-sisa umur yang kita miliki,
sebelum kita bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi Al-Kirim Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah suatu hari beliau berkhutbah di masjid beliau, dan waktu itu kebiasaan beliau Rasulullah, kalau seandainya beliau ceramah di masjid beliau bersandar kepada sebuah pokok kurma yang ada dalam masjid. Suatu hari seorang sahabat menawarkan kepada Rasul untuk membuat sebuah mimbar, yang kemudian Rasulullah berdiri di atas mimbar tersebut untuk memberi khutbah dan ceramah beliau. Tiba-tiba suatu hari masjid bergoyang, terdengar suara jeritan. Kemudian Nabi SAW beliau turun dari mimbarnya. Ternyata yang menjerit tersebut adalah pokok kurma yang selalu dijadikan oleh Rasul untuk bersandar. Tapi semenjak Rasulullah dibuatkan mimbar, dia rindu kepada Rasul SAW. Dia sedih karena Nabi SAW tidak lagi bersandar kepada pohon tersebut. Kemudian Rasulullah turun dari mimbarnya, beliau memeluk pohon kurma tersebut, dan beliau berkata, kalau seandainya aku tidak memeluk dia akan meraung sampai di umurnya. Hadisnya sahih. Syahidnya bagi kita pohon yang nggak punya akal, yang nggak punya hati nurani, tapi merasa rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Baru beberapa hari Rasulullah tidak bersandar kepadanya, membuat dia menangis. Wahai hamba Allah, wahai orang yang memiliki hati, wahai manusia yang diberikan akal oleh Allah, sejauh mana kerinduan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, sejauh mana kecintaan kita kepada Rasul, sejauh mana kita ingin tahu keseharian Nabi kita Muhammad SAW di rumah beliau. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, ketika Rasulullah SAW masuk sebuah tempat, tiba-tiba Rasulullah SAW melihat seekor unta. Unta tersebut menangis. Dia mengadu kepada Rasul SAW, mengadu kepada Rasulullah, unta, binatang, tahu kepada siapa dia adu. Tahu dia siapa yang dia adu, pada siapa dia mengadu keadaannya. Kemudian setelah unta tersebut mengadu kepada Rasul SAW, jadi mukjizat Rasulullah, tidak dimiliki oleh yang lainnya dari manusia biasa. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya man rabbu hadil ibil, siapa pemilik unta ini? Kemudian datang seorang laki-laki dari Ansar, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW, sesungguhnya unta ini mengadu kepadaku. Ya, begitu tepat. Unta ini kepada siapa dia adu segala permasalahannya. Karena yang unta yang tidak punya akal tahu Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang paling baik hatinya, orang yang sangat perhatian dengan makhluk daripada makhluk Allah Taala. Kemudian dengan rahmatnya baginda Rasul SAW, beliau berkata, sesungguhnya dia telah mengadu kepadaku, la tut'ibu wa la tuji'u. Jangan kau membuat dia lapar, dan jangan kau membuat dia lelah, kata Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, mempelajari syirah kehidupan Rasul adalah sebab dengannya kita kokoh di atas agama kita. Mempelajari daripada kehidupan baginda Rasulullah SAW akan bisa membuat kita selalu istiqamah di jalan Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa kullan naqussu 'alaika min amri rasul ma nuthabbitu bi fu'adak. Dan kami akan mengkisahkan kepadamu dari kisah-kisah para rasul
yang dengannya wahai Muhammad akan mengokohkan hatimu. Oleh karena itu para ulama menyebutkan kurang lebih sepertiga dari Al-Quran adalah kisah para nabi dan para rasul, yaitu untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam banyak kondisi Rasulullah ketika beliau mendapatkan ujian dan cobaan, di antara yang beliau jadikan untuk menghibur diri beliau adalah dengan ujian dan cobaan yang telah menimpa nabi-nabi yang terdahulu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dari hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa qad udhiya Musa akthar min hadha fasabar." Dan sungguh Nabi Musa telah diuji oleh Allah dengan lebih besar dari ini, beliau bersabar. Dari mana Rasulullah mengetahui kisah Nabi Musa diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, dan ini membuat kokoh hati Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya mempelajari syirah, keseharian manusia yang paling terbaik, manusia yang paling mulia di muka bumi Allah, Nabi yang paling mulia di antara seluruh para nabi, tentunya juga akan lebih dan lebih akan menguatkan hati kita untuk bisa istiqomah di jalan Allah, untuk bisa selalu tertanam kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya membaca kitab yang ditulis dengan judul Yaum fi Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari bersama Rasul alaihi salatu wasallam, perlu kita ketahui kita bisa merasakan nikmat Islam, bisa merasakan nikmat sunnah, bisa mengenal Allah, mengenal yang mencipta kita. Tidak lain para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ba'dallah, kemudian usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam ini. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak berkorban untuk menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid, maka mungkin hari ini kita tidak mengenal Allah. Hari ini mungkin kita menyembah batu, menyembah kayu, menyembah syaitan, menyembah jin. Diberikan hidayah dari Allah dan pengorbanan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Walhamdulillah, hari ini Al-Quran Karim sampai kepada kita. Ucapan-ucapan Nabi SAW terjaga sampai hari ini. Namun pengorbanan beliau bukan pengorbanan yang kecil, para hadirin. Pengorbanan Rasulullah adalah pengorbanan yang begitu luar biasa. Dari semenjak lahir Nabi kita Muhammad SAW, beliau masih dalam kandungan ibunya, bapaknya sudah meninggal. Beliau lahir dalam keadaan yatim, lahir dalam keadaan yatim. Inilah sesuatu pengorbanan. Seorang anak tidak punya bapak. Setelah beberapa lama Rasulullah lahir, tiba-tiba ibunya yang menjaganya juga meninggal. Subhanallah. Nabi kita Muhammad SAW hidup dalam keadaan yatim piatu, tidak punya bapak dan tidak punya ibu, yang kemudian beliau dijaga oleh kakek beliau. Setelah beberapa lama beliau dijaga oleh kakek beliau, ternyata juga Allah mencabut nyawa Nabi kita Muhammad dan mencabut nyawa paman kakek Nabi kita Muhammad SAW. Setelah beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha,
dan kemudian beliau diberikan wahyu oleh Allah, maka ujian dan cobaan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW semakin besar dan semakin dahsyat. Hampir setiap hari orang-orang musyrikin dengan segala senjata dan kebencian dan kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad SAW ingin membunuh Nabi kita. Sampai kepada tingkat Rasulullah SAW terusir dari negeri beliau, terusir dari Mekah. Bukan karena beliau mempertahankan dunia dan harta yang beliau miliki, bukan. Diusirnya beliau dari Mekah dikarenakan beliau menjalankan dan menyebarkan Islam, agar bagaimana Islam itu bisa selalu ada di muka bumi Allah Taala. Diusir dari negerinya, harus meninggalkan rumahnya, harus meninggalkan kampung kelahirannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW berkata, wahai Mekah, kalau seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan pergi. Kata baginda Rasulullah SAW, bukan pengorbanan yang sedikit para hadirin dan hadirat, pengorbanan yang begitu luar biasa. Bahkan tidak hanya kemuliaan Rasulullah yang diinjak-injak, fisik beliau juga diganggu. Ketika beliau berdakwah ke Taif, disebutkan tidak hanya dari kalangan orang-orang tua saja yang mereka keluar untuk menghina baginda Rasulullah SAW, anak kecil pun keluar untuk menghina Nabi kita Muhammad SAW. Terkadang dikatakan majnun, terkadang dikatakan tukang sihir, celaan, cacian dan makian yang terdengar di kuping baginda Rasulullah SAW. Sampai beliau dilempari dengan kotoran hewan, sampai berdarah kepala beliau dan patah gigi beliau SAW. Dalam menyebarkan Islam, menyebarkan sunnah, menyebarkan tauhid, pengorbanan yang begitu luar biasa. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah dan beliau menjadi pemimpin kaum muslimin, kehidupan beliau juga bukan kehidupan yang santai. Kehidupan beliau bukan kehidupan yang santai. Rumah beliau rumah yang sangat kecil. Terkadang di situ beliau salat, di situ beliau tidur baginda Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis, terkadang ketika beliau salat, kaki Aisyah terkadang di depan beliau, dan terkadang ketika beliau salat, Aisyah ada di belakang beliau. Rumah baginda Rasulullah SAW sangat kecil. Tempat tidur beliau pelepah kurma, yang terkadang kelihatan bekas pelepah kurma di badan baginda alaihi salatu wassalam. Pemimpin umat ini, manusia yang terbaik ini, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, terkadang beliau harus keluar malam dari rumahnya untuk mencari makanan karena perut beliau lapar. Harus keluar dari rumahnya di tengah malam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, dan ternyata mereka keluar sama-sama perut lapar. Apakah kita pernah merasakan perut kita lapar, para hadirin? Kalau seandainya tidak diwajibkan puasa bagi kita di bulan Ramadan, mungkin kita nggak pernah merasakan bagaimana lapar itu. Tapi keseharian Nabi kita, pahlawan, pejuang yang begitu luar biasa, tapi beliau tidak pernah berkeluh kesah dengan keadaan beliau. Tidak pernah berkeluh kesah. Yang beliau pikirkan bagaimana Islam bisa tersebar. Yang beliau pikirkan adalah umat beliau. Umat beliau yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis mengundurkan satu doa
di yaumul qiyamah untuk kebaikan umatnya akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Rasulullah nanti akan berdiri di ujung sirat final. Apakah seseorang akan masuk dalam surga atau dalam neraka? Rasulullah berkata, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, ya Allah, selamatkanlah umatku. Pengorbanan Rasulullah begitu luar biasa dan tidak cukup waktu kita berbicara. Pengorbanan Rasulullah dengan kelaparan, dengan kemiskinan, dengan kefakiran, tapi beliau tidak pernah berkeluh kesah. Wahai umat Muhammad, wa umat Muhammadin alaihi salatu wassalam, apa yang telah kalian korbankan untuk agama Allah? Apa yang telah kalian korbankan untuk menunjukkan cintanya kalian kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam? Apa yang telah kalian korbankan minimal untuk mempelajari sirah beliau, kehidupan beliau, keseharian di rumah beliau, bagaimana sifat beliau, bagaimana wajah beliau. Belum kita berbicara pengorbanan yang besar yang seharusnya kita, sebagaimana yang saya isyaratkan tadi, haruslah lebih baik dari pohon di dalam memuliakan dan mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, mengaku diri sebagai seorang pengikut sunnah Rasul, ini adalah pengakuan yang berat. Pengakuan yang berat. Kalau cuma sekadar pengakuan hanya di lisan, orang Yahudi, orang Nasrani juga mereka sudah mengaku pengikut Nabi Ibrahim. Tetapi apakah bermanfaat pengakuan mereka pengikut Nabi Ibrahim? Hanya sekadar di lisan-lisan mereka, tidak bermanfaat. Allah berkata dalam Al-Quran membantah apa yang mereka banggakan. Kami ini pengikut Nabi Ibrahim. Allah katakan, maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah. Dan tidaklah Muhammad itu, dan tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, dan tidak pula seorang Nasrani, tetapi Ibrahim adalah seorang yang Muslim, Hanif, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kenapa? Karena dari ciri-ciri agama Yahudi dan Nasrani suka mengaku-ngaku pengikut fulan, pengikut Allah. Jadi kita umat Muhammad SAW, jangan sampai kita terjatuh seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang hanya sekadar mengaku saya ini adalah pengikut Nabi Muhammad, tetapi pengorbanan kita sifar ala shimal. Pengorbanan kita, kecintaan kita kepada Rasul sifar ala shimal, nol sebelah kiri. Oh, nol sebelah kiri. Walaupun ada 1 juta nol, tetap nol. 0,0000 sampai disusul sampai ke ujung jalan, tetap nol. Sebelum kita membaca sirah keseharian Rasul alaihi salatu wasallam, ada baiknya untuk saya menyebutkan beberapa kisah yang luar biasa dari kehidupan orang-orang yang mulia dalam umat ini, kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, beliau memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu beliau tempati sebelum beliau membangun rumah beliau di sekitar Masjid Nabawi. Disebutkan beliau tinggal di rumah Abu Ayyub selama 7 bulan. 7 bulan beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Ayyub mempersilahkan Rasulullah untuk tidur di atas rumah beliau di lantai 2. Dan sebelumnya ketika Rasulullah SAW belum menentukan rumah siapa yang beliau tempati, para sahabat dari kalangan Ansor sudah berdiri di pinggir jalan.
Masing-masing mereka berharap Rasulullah tinggal di rumah mereka. Ya Rasulullah, tinggal di rumah kami ya Rasulullah. Tinggallah di rumah kami ya Rasulullah. Kami ingin memuliakan Engkau ya Rasulullah. Kami ingin berkhidmat kepada Engkau ya Rasulullah. Ya. Orang-orang yang sudah dilewati oleh Rasulullah di rumahnya, mereka putus asa. Rasulullah tidak datang ke rumah saya. Rumah-rumah yang belum dilewati oleh Rasulullah, hati mereka berdebar. Mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah kita. Rindu mereka kepada Rasul, ingin berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Tapi Nabi Muhammad lebih memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Abu Ayyub Al-Ansari memasukkan bekal perlengkapan Rasulullah SAW, lebih beliau bahagia dan lebih senang daripada beliau memasukkan seluruh perhiasan dunia dan seisinya ke rumah beliau, karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah beliau tidak tidur di bawah. Ketika sudah mau tidur, Abu Ayyub berkata kepada istrinya, "Wailak ya Ummu Ayyub, celaka kita wahai Ummu Ayyub. Bagaimana mungkin kita bisa tidur di atas, sementara baginda Rasulullah SAW ada di bawah kita?" Akhirnya mereka beberapa malam tidak bisa tidur karena takut mengganggu baginda Rasulullah SAW. Mereka berdiri di pojok kamar mereka. Mereka tidak berani jalan ke depan. Di tengah kamar takut ada satu debu yang jatuh yang akan mengenai wajah Rasulullah SAW. Mereka tidak mau ada debu yang jatuh mengenai wajah Rasul, yang mengganggu istirahat Nabi Muhammad SAW. Tidak mau mereka. Debu saja tidak mau tersentuh wajah Habibur Rahman wa Khalilullah Nabiullah Muhammad SAW. Luar biasa kecintaan para sahabat Rasul kepada Nabi Muhammad SAW. Kecintaan yang dibangun di atas kejujuran, kecintaan yang dibangun di atas keimanan yang suci, kecintaan yang hakiki, bukan kecintaan yang palsu, bukan kecintaan yang setengah-setengah. Sebagaimana kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, cinta yang setengah-setengah. Cinta kepada Rasul kapan kita senang, ketika kita mendapatkan musibah kita lupa untuk mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika Khubayb radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang ditawan oleh orang musyrik Quraisy, kemudian pembesar-pembesar kufar Quraisy mengumpulkan orang, berkumpul ribuan orang untuk melihat eksekusi Khubayb radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana diceritakan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu taala anhu, ketika Khubayb radhiyallahu taala anhu disalib, kemudian mulai orang-orang kafir Quraisy menyiksa Khubayb radhiyallahu taala anhu sedikit-sedikit sampai berlumuran darah keluar dari tubuh Khubayb radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata pembesar kafir Quraisy, "Wahai Khubayb, apakah engkau mau menggantikan posisimu Muhammad? Apakah engkau mau Muhammad menggantikan posisimu?" Apa dijawab oleh Khubayb radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang memiliki kecintaan yang suci kepada Rasul, memiliki kejujuran dalam cinta kepada Nabi-Nya, dalam keadaan beliau sakit, dalam keadaan beliau menderita, dalam keadaan beliau akan wafat. Kata Khubayb radhiyallahu taala anhu, "Dengan aku berkumpul dengan istri dan anak-anakku dalam keadaan aman, sementara aku mendapatkan ada duri yang terkena di kaki Rasul alaihi salatu wasalam, aku tidak merasa bahagia berkumpul dengan keluargaku ketika ada satu duri yang terkena kaki Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam." Luar biasa. Ketika Rasulullah SAW keluar hijrah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, terkadang Abu Bakar Siddiq berjalan di depan Rasul dan terkadang beliau berjalan di belakang Rasul, dan terkadang beliau berjalan di samping kanan Rasul dan terkadang berjalan di samping kiri Rasul.
Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya Abu Bakar, kenapa kau berjalan kadang ke depan, kadang ke kiri, kadang ke depan?" Kata Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, mungkin ada orang yang ingin membuat kejelekan kepadamu, ingin membunuhmu ya Rasulullah. Aku tidak mau ada sesuatu yang terkena pada engkau ya Nabi Allah." Subhanallah. Begitu jujur keimanan mereka, begitu jujur kecintaan mereka kepada baginda Rasul alaihissalam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sirah keseharian kita bersama Rasul hari ini akan semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad alaihissalam, agar bagaimana hati kita bisa rindu kepada Rasul dengan kita wujudkan dengan mengikuti sunnah beliau. Karena kita semuanya, saya dan kita semuanya adalah orang-orang yang masih sekedar di lisan saja kita cinta dengan Rasul. Masih di lisan. Ya, saya kasih contoh. Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, "La yuhillu lil muslim ayyahjira akhahu fawqa thalathati layalin." Tidak halal bagi seorang muslim yang menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita mengamalkan hadis ini, kira-kira ada uang harus keluar? Ada. Kira-kira perlu nggak nyawa kita melayang? Nggak ada. Cuma sekedar perasaan dan ego kita saja. Ya, sekedar apa? Perasaan dan ego kita saja. Berapa banyak mungkin di antara kita yang hadir di sini sudah berbulan-bulan kita tidak pernah berbicara dengan saudara kita. Berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun kita tidak memberikan salam kepada saudara kita. Bertahun-tahun. Mungkin tetangganya kita marah. Kalau seandainya kita minta maaf sama dia, cuma ego kita saja yang kita korbankan. Di mana kecintaan kita kepada Rasul? Di mana kira-kira? Di mana? Malu kita mengatakan saya ini adalah pengikut sahabat Nabi SAW. Kalau ditarik hidung, ada baunya. Ditarik hidung sekuat-kuat, ada baunya. Cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat Rasul ketika Rasul mengatakan begini, langsung mereka amalkan. Langsung. Disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah sedang berkhutbah, Abu Auffa radhiyallahu taala anhu sedang menuju ke masjid. Kemudian dari dalam masjid ketika Rasulullah berkhutbah, "Ijlis." Ya Rasulullah enggak masukkan Abu Auffa, tapi segera menyambut ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, segera berduduk. Tidak boleh berpikir wah begitu kan, kalau kita kan seperti itu. Wah, Rasulullah mengatakan, wah mungkin maksudnya begini, oh mungkin begini, oh enggak begini, oh begini caranya. Tapi para sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah berangkat perang Tabuk, peperangan yang sangat panjang, yang membutuhkan daripada bekal yang sangat banyak. Rasulullah berkata, siapa yang bersedekah pada hari ini, dia akan mendapatkan ini dan ini. Utsman bin Affan waktu itu memberikan barang seekor unta kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang bersedekah pada hari ini, dia akan mendapatkan ini dan ini. Diberikan 200 ekor unta yang kedua. Kemudian diberikan 200 ekor unta yang ketiga. Syahidnya para hadirin, para sahabat Rasulullah, mereka mengorbankan harta, nyawa, apalagi perasaan mereka untuk menyambut perintah Allah, mentaati Rasul, dan sebagai bentuk kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf para hadirin, mohon maaf. Sunnah Rasulullah tidak hanya pada jenggot saja, bukan. Mohon maaf ya. Bukan hanya sunnah Rasulullah itu dengan memakai celana di atas mata kaki saja, bukan. Memakai pakaian hitam menutup aurat, kalau bukannya sunnah Rasul. Allah perintahkan kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Secara sempurna Allah perintahkan. Allah tidak mengatakan wahai kaum muslimin, wahai orang beriman,
ya masuklah kamu ke dalam Islam pakaian penampilan saja, tidak. Kita harus tahu bagaimana Rasulullah SAW di rumahnya dengan istrinya. Bagaimana Rasulullah dengan istrinya? Beliau mengatakan khairukum wa khairul li ahli wa ana khairul li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik buat keluarganya, dan aku orang yang paling baik buat keluargaku. Apakah kita sudah menjadikan diri kita sebagai pengikut Rasul di rumah kita dengan istri dan anak-anak kita? Beliau suami yang terbaik di muka bumi. Nabi SAW adalah seorang anak, dan tidak ada satupun di muka bumi ini yang lebih baik seorang anak yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau telah berbuat baik kepada bapak dan ibunya, sebagaimana kita sebutkan dalam hadis. Apakah kita sudah menjadi pengikut Rasulullah SAW dalam posisi kita sebagai seorang anak? Nabi SAW adalah seorang anggota masyarakat dalam pergaulan terbaik di muka bumi ini. Tidak ada pergaulan yang lebih baik dari pergaulan Rasulullah SAW. Sebagaimana kita sebutkan, sebagaimana dikhabarkan oleh para sahabat Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak kepada sahabatnya. Ketika ada orang yang minta bantuan kepada beliau tidak pernah mengatakan tidak. Tidak pernah keluar dari mulut Rasulullah yang ucapan-ucapan jelek dan kotor. Tidak pernah. Anas bin Malik berkhidmat kepada Rasul tahunan, gak pernah beliau mendengar dari Nabi Muhammad SAW sesuatu yang jelek dari mulut beliau. Sementara subhanallah, kita baru bergaul berteman dengan teman kita 1 hari, 2 hari, 3 seminggu, 2 minggu, kalau dicatat sudah penuh buku kalimat-kalimat yang menyakitkan yang keluar dari mulut kita. Apakah kita sudah mengikuti Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pergaulan kita, dalam kita bermuamalah dengan manusia? Apakah kita sudah mengikuti Rasul? Begitu banyak hal para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya masih memiliki kekurangan. Masih banyak sekali kekurangan kita. Kalau kita coba berusaha membicarakan satu persatu dari segi-segi dan segi-segi kehidupan Rasulullah SAW, sangat jauh dalam rumah tangga, dalam pergaulan sehari-hari, dalam menjaga harta manusia, dalam menjaga perasaan manusia. Ya, Rasulullah orang yang sangat menjaga perasaan seseorang. Rasulullah mengatakan, "Jika kuntum thalatha," apabila kalian bertiga, maka jangan yang dua saling berbisik-bisikan, yang satunya tidak ada yang bicara. Karena itu kamu buat sakit hatinya, kata Rasulullah SAW. Perasaan sangat dijaga oleh Nabi SAW. Sehingga saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, tidak ada sesuatu ilmu yang paling bermanfaat untuk kita belajar setelah mempelajari tauhid, hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempelajari sirah keseharian Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti langkah-langkah beliau, bisa berakhlak dengan akhlak yang beliau, walaupun dengan musuh sekalipun. Rasulullah mengajarkan sesuatu yang paling terbaik kepada kita. Bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan musuh beliau, dengan orang-orang yang di luar Islam. Mudah-mudahan yang materi-materi akan kita sampaikan ini, terutama bagi saya sendiri, untuk kita selalu bisa senantiasa mencocoki Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam kehidupan beliau sehari-hari. Dan pembahasannya adalah pembahasan yang panjang. Ya, ada beberapa bab ditulis di sini, cuma saya akan memilih hal-hal yang terpenting. Bagaimana keseharian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beliau. Kita mulai dari sifat Rasul alaihi salatu wassalam. Ya,
supaya kita tahu bagaimana sifat Rasulullah. Dan banyak faedah yang bisa kita ketahui dari sifat-sifat Rasul yang kita pelajari dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah, beliau tidak bisa, syaitan tidak bisa menyerupai Rasul. Pernah diceritakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, ada seorang laki-laki, dia bertemu dengan Rasul dalam mimpinya. Kemudian Rasulullah buang mukanya, gak melihat orang ini. Kemudian kebetulan ada sekelompok orang di dalam berdakwah. Ditanya sama orang ini, saya mimpi Rasulullah buang muka dari saya. Kenapa? Oh, karena kamu tidak ikut kami. Ya. Akhirnya pergilah dia ke tempat asal dakwah tersebut. Pergi dia ke sebuah daerah. Ya namanya orang Arab Saudi, awam-awam orang Arab Saudi paham tauhid. Tiba-tiba ketika dia tiba di negeri tersebut, kok begini? Diajarkan hal-hal khurafat. Ya. Dia berkata, nggak mungkin Rasulullah buang muka dari saya, karena saya nggak ikut kelompok ini, nggak mungkin katanya. Akhirnya dia hadir di majelisnya Syekh Ibnu Baz rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Diceritakan kepada Syekh Ibnu Baz, karena Syekh Ibnu Baz seorang yang berilmu, alimul kabir, Syekhul Islam Ibnu Baz rahimahullah. Beliau tanya, bagaimana sifat Rasulullah yang kamu lihat? Begini sifat. Itu bukan Rasulullah, itu syaitan. Karena Rasulullah tidak bisa disupai oleh syaitan, sehingga harus dicocoki bagaimana sifat Rasul, bagaimana bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penting untuk kita mempelajari sirah. Di antaranya adalah sifat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari hadis Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas wajhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tampan. Wajah beliau wajah yang sangat tampan. Siapa orang yang paling tampan di muka bumi ini? Siapa orang yang paling tampan di muka bumi ini? Siapa yang tahu? Nabi Yusuf. Ya, semua sepakat Nabi Yusuf. Ya, dalam salah satu orang mengatakan apa? Mahada masyarul. Ini bukan manusia, ini malaikat ini. Karena begitu tampan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun bukan Nabi Yusuf yang paling tampan. Bukan Nabi Yusuf yang paling tampan di muka bumi ini, bukan. Orang yang paling tampan di muka bumi inilah Nabi Adam alaihissalam. Di antara dalilnya karena Allah langsung menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Apa yang mencegahmu wahai Adam? Apa yang mencegahmu wahai iblis untuk engkau sujud apa yang diciptakan dengan kedua tangan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah yang tentunya tidak sama dengan tangan makhluk, karena Allah tidak menyerupai sedikit pun sifat makhluk-makhluknya. Ya, jadi jangan salah paham. Itu pengajar itu mengatakan Allah punya tangan kita, naudzubillah. Saya nggak pernah berkata demikian. Dan siapa yang mengatakan demikian ditemukan dia keluar dari Islam, karena telah menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jelas ya? Tapi kita katakan tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah yang tidak sama dengan tangan makhluknya. Dan bagaimana tangannya, wallahu a'lam, Allah yang tahu. Ya, bagaimana tangannya Allah yang lebih tahu, saya tidak tahu. Yang jelas Allah khabarkan Allah punya tangan. Yang jelas tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Ini satu. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Nabi Yusuf itu diberikan syatar setengah daripada ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Yang setengahnya saja orang perempuan potong mangga, potong buah terluka, apalagi yang penuhnya. Nabi Adam alaihissalam. Soal yang kedua, biar ngantuk. Siapa di antara sahabat Rasulullah yang dilengkapi dengan Yusuf hadil ummah?
Ketika datang seorang sahabat, kata Umar, Yusuf hadil ummah, Yusuf umat ini. Siapa dia? Ada yang tahu? Siapa dari kalangan sahabat Rasulullah yang dilakabi sebagai Yusuf hadil ummah? Yusufnya umat ini. Ada yang tahu? Beliau diberikan ketampanan oleh Allah. Dikatakan beliau berasal dari negeri Yaman. Jarir ibnu Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala. Jarir ibnu Abdullah al-Bajali dilakabi dengan Yusuf hadil ummah. Yusufnya umat ini. Nah, baik. Wa ahsanuhum khuluqan, dan orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah orang yang paling tampan wajahnya dan paling baik akhlak beliau. Innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad orang yang paling memiliki akhlak yang mulia. Allah langsung yang berkata beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Laisa bitawil al-ba'ir wala bil qasir. Beliau tidak terlalu tinggi cangkung, ya, dan juga beliau tidak pendek, sedang Rasulullah SAW. Tidak tinggi dan tidak pendek. Ini sifat Rasulullah SAW. Wa anhu radhiyallahu taala anhu, dan juga dari Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'idun ma baina al-kabayn. Law syi'run yablugh shahmatu udhunayn. Ra'aitu hamlatal hamra lam ara syai'an qad ahsana minhu. Kata Barra ibn Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki bidang yang lebar. Tegap beliau. Bidang beliau lebar antara bahu pertama dengan bahu kedua. Yang kokoh badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law syi'run yablugh shahmatu udhunayn, dan rambut Nabi Muhammad SAW itu sampai ke ujung daun telinga beliau. Jadi panjang rambut Nabi kita Muhammad SAW. Ra'aitu fi hillatil hamra, aku pernah melihat Rasulullah memakai pakaian warna merah, dan aku tidak pernah melihat seorang yang paling ganteng dari Nabi Muhammad SAW. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih tampan dari Nabi Muhammad SAW. Diberi ketampanan oleh Allah, diberikan akhlak yang begitu mulia, sehingga tidak ada orang yang bersahabat dengan Rasul, berteman dengan Rasul, kecuali dia rindu selalu bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang dekat selalu dengan Rasul. Ketika baginda Rasulullah SAW sakit, beliau sakit di hari Kamis, meninggal di hari Senin. Tentang pada tahun 11 Hijriah, pada tanggal 13 Rabiul Awal, beliau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, diangkat oleh Rafiqul A'la dari garis. Rasulullah sudah memerintahkan Abu Bakar Siddiq untuk menggantikan beliau sebagai imam. Berapa hari beliau sakit? Sakit beliau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Pada hari Senin subuh, ketika Abu Bakar Siddiq sedang menyolati kaum muslimin salat subuh pada waktu itu, Rasulullah membuka tirai rumah beliau, dan para sahabat beliau sedang sholat. Dan Anas mengatakan, aku melihat wajah Rasulullah begitu bercahaya. Dan subhanallah, kerinduan sahabat Rasulullah begitu luar biasa, sampai-sampai mereka ingin keluar dari sholat untuk menyambut Rasulullah SAW. Rindu, sudah 5 hari tidak bertemu dengan Rasul. Sudah 5 hari Rasulullah tidak mengimami mereka sholat. Sudah beberapa hari Rasulullah tidak memberikan nasihat kepada mereka, yang biasanya Rasulullah selalu memberikan tausiah dan nasihat kepada mereka. Jika kata Anas bin Malik, sungguh kami sangat bahagia Nabi SAW akan kembali berkumpul bersama kami. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala beliau ingin mundur dari sholatnya. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan tetap pada posisinya. Hari itu merupakan hari yang terakhir para sahabat Rasulullah SAW melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana bahagianya sahabat Rasul.
Sejenak mereka berpisah dengan Rasul, mereka itu apa? Tidak nyaman. Tapi subhanallah kita semua ya, kalau kita bergaul, aduh dia lagi datang sama saya, nggak betah orang sama kita. Paling betah 1 jam dalam masa ini, nggak betah duduk sama kita. Ya bagaimana kita mau betah orang sama kita? Kita nggak menjaga lisan kita, nggak menjaga akhlak kita, nggak menjaga kelakuan kita. Bagaimana orang nggak bisa betah dengan kita? Bagaimana orang nggak bisa rindu dengan kita? Tapi Rasulullah adalah orang yang sangat dirindukan, karena memang beliau pantas dirindukan karena baiknya akhlak beliau dan bersihnya hati Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian juga datang dari Abu Ishaq As-Sib'i radhiyallahu taala anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga dalam sahihnya. Sa'ala rajul Al-Barra ibn Azib, akana wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misal sayf. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Barra ibn Azib, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajah beliau seperti pedang? Kemudian kata Barra ibn Azib, la bal mithl qamar. Tidak, bahkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti bulan bercahaya. Bercahaya wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pasang lampu supaya bercahaya? Itu disebutkan katanya ya, wallahu a'lam. Ada orang-orang, sebagian orang di Aceh, supaya dianggap keramat, ya supaya dilihat wajahnya bercahaya. Jadi dia pakai pasang lampu di sini biar kelihatan bercahaya. Ya, biar mukanya seperti muka Rasulullah. Rasulullah mukanya bercahaya dikarenakan keimanan, dikarenakan ketakwaan, dikarenakan kesucian dan bersihnya hati beliau alaihi salatu wassalam, sehingga wajahnya bercahaya seperti bulan, sebagaimana disifat oleh Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Ya, tak perlu beliau pakai make up untuk wajahnya cahaya. Air wudhu beliau, ketaatan beliau membuat wajah Rasulullah wajah yang dirindukan, senang orang untuk melihatnya. Nah, dan juga datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Kata Anas bin Malik, ma masassu bi yadayya dibajan wala hariran wala syai'an alyan min kaffir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku memegang sesuatu dengan tanganku, sesuatu yang halus, sutra. Tidaklah menyentuh sutra atau sesuatu yang lainnya sejenis sutra yang lebih halus dari tangan Rasulullah SAW. Tangan Rasulullah itu halus. Bukan berarti tangan Rasulullah halus itu beliau nggak bekerja. Beliau bekerja. Beliau membantu istrinya di rumah. Sebagaimana nanti kita bacakan muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaujatihi. Keseharian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersama istrinya. Ya. Beliau memiliki tangan yang sangat halus. Wala syammatur rihatu atyab min rihi Rasul alaihi salatu wasallam. Dan tidak mencium sesuatu yang lebih wangi dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, kadang sebagian orang salah dalam memahami sunnah, salah dalam memahami zuhud. Jadi kalau zuhud pikirnya apa, harus pakai baju compang camping, nggak mandi, nggak pakai minyak wangi. Saya mau zuhud pakai minyak wangi, apa itu wangi dunia? Subhanallah. Ya, Rasul alaihi salatu wasallam berkata dalam hadisnya, hubbiba ilayya minad dunya an-nisawati. Sesuatu yang paling aku cintai di dunia ini wanita dan minyak wangi, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki badan yang wangi, selalu wangi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, kita sebagai pengikut Rasulullah, apalagi pergi masjid, Allah telah berkata dalam Al-Quran, nah, ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian
Ya, jadi kita kan beribadah sama Allah jangan berlebih-lebihan sekali lah apa adanya. Bau-bau pergi ke masjid, tidak mandi pergi ke masjid. Ya namanya jurus. Nabi SAW berkata dalam hadisnya, "Man akala basalan aw quratan fala yuqarribu masjidana." Barang siapa yang seseorang makan bawang putih dan makan bawang merah atau daun bawang, jangan dia mendekati masjid kami, kata Rasul SAW. Boleh mendekati masjid. Kita ketahui salat berjamaah itu wajib. Sampai-sampai Rasulullah ingin membakar rumah orang-orang yang tidak mau ke masjid. Tapi karena ada bau yang keluar darinya, boleh dia menghadiri salat berjamaah ke masjid. Ya, boleh. Para ulama menyebutkan masuk di dalamnya juga bau-bau yang lain, bau ketiak. 2 hari nggak mandi, habis kerja pagi-pagi kerja bangunan, masuk masjid salat maghrib. Allahu Akbar. Islam tidak demikian. Islam adalah agama yang selain menjaga perasaan seseorang, ini juga dari kita. Islam juga menjaga hidup orang. Jadi Islam bukan hanya menjaga darah orang jangan kita tumpahkan, bukan hanya menjaga perasaan orang jangan kita singgung. Islam menjaga hidup orang jangan kita ganggu. Tak boleh mengganggu hidup orang. Bau kita. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan tidak hanya di masjid saja. Ketika ada orang sedang kumpul, tiba-tiba kita nggak mandi, gigi nggak disikat, baru makan bawang merah, bawang putih, duduk di tengah lagi. Masuk dalam ranah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Islam adalah agama yang bersih. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang menuntut sekecil apapun untuk jangan sampai kita mengganggu orang lain. Jangan mengganggu penciumannya. Dan juga Islam mengajarkan kepada kita jangan mengganggu penglihatannya. Matanya nggak boleh kita ganggu. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, kalau orang buang dahak, itu kata Rasulullah ditanam dahaknya. Tanam, jangan hijau keluar di dinding, tak tanggung-tanggung di dinding. Ini bukan akhlak seorang muslim, bukan sifat seorang muslim. Rasul mengajarkan kepada kita ribuan tahun yang lalu. Yang kita hari ini sok modern, sok hebat, sok seakan-akan zaman kita lebih hebat. Ludahnya perlu diajarkan bagaimana cara adab. Nah, secara adab orang jijik enggak? Lihat dahak kita. Mungkin dia baru beli makanan, baru beli makanan 100.000 satu bungkus. Pas makan lihat dahak kita, ada mengganggu orang lain, enggak boleh. Dilarang oleh Rasul mengganggu penglihatan pandangan orang lain, enggak boleh kita ganggu. Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke masjid, beliau melihat ada ludah di tiang masjid. Beliau terkerikil dibersihkan oleh Nabi SAW. Dibersihkan oleh Rasul supaya jangan mengganggu orang lain. Nah, kira-kira ada nggak agama yang lebih sempurna dari agama Islam? Ada. Wallahi wa billah wa tallah aqsim billah. Kalau seandainya kita punya umur 1 juta tahun, mencari ada agama yang lebih sempurna dari agama Islam, wallahi kita tidak akan pernah mendapatkannya. Lah kenapa kemudian kaum muslimin hari ini kok bisa latah? Kok bisa latah? Ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam tubuh kaum muslimin, yang dicari adalah kita membuat ada pelatihan kerja ke Amerika, bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan kaum muslimin di Indonesia. Kok ke Amerika? Ke Amerika bisa apa mereka? Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita sekecil apapun dalam agama ini. Kita ingin melihat bagaimana cara Amerika menjaga hak asasi manusia. La ilaha illallah. Lihat Amerika bagaimana melihat hak asasi manusia. Wah, kita harus kirim utusan ini melihat bagaimana cara mereka menjaga binatang supaya binatang tidak sembarangan. Ribuan tahun yang lalu sebelum negara Amerika itu ada, sebelum mereka masih telanjang, mungkin belum punya peradaban, Islam telah mengajarkan kepada kita
bagaimana bermuamalah dengan hewan. Bahkan dengan makhluk yang tidak kita lihat pun Islam menjaga hak mereka. Apa makhluk yang kita lihat? Apa makhluk yang bisa kita lihat? Hah? Apa? Makhluk yang bisa kita lihat apa? Jin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tastanju birul wal 'idham, fa innahu zada ikhwanukum minal jin." Jangan kamu cebok dengan kotoran dan tulang, karena tulang itu makanan saudara kalian dari jin. Subhanallah. Ribuan tahun yang lalu Islam sudah mengajarkan bagaimana kita beradaptasi, bagaimana cara kita bermuamalah dengan jin yang tidak bisa kita lihat, diajarkan dalam Islam. Nah, kemudian cari cara-cara untuk hak asasi itu dari orang-orang kafir. Yang lebih lagi orang-orang feminis yang ingin menyetarakan wanita dengan laki-laki. Konsepnya dari orang Barat. Saya membaca sebuah buku, ya, dari seorang ulama Sunnah. Tentu dia bukan cerita dongeng. Peradaban Barat itu kita katakanlah 500 tahun yang lalu. Mereka baru menyepakati bahwasanya wanita itu manusia. Sebelumnya mereka berselisih, wanita ini binatang atau apa dia ini? Nauzubillah. Mereka masih berselisih orang-orang Barat ini. Baru beberapa ratus tahun yang lalu mereka baru secara teori mengatakan wanita itu binatang, manusia. Tapi secara praktek kita harus lihat bagaimana mereka menjadikan kaum wanita mereka. Sementara Islam sudah ribuan tahun yang lalu memuliakan dan menghormati kaum wanita. Ribuan tahun yang lalu. Bahkan dalam ajaran Islam Allah Subhanahu wa taala telah menyamakan laki-laki dengan perempuan dalam banyak hal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man amila shalihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita, dia adalah mukmin. Allah enggak membedakan orang yang beramal dari laki-laki baru akan bisa menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki kalau amalannya sudah 10 kali lipat dari laki-laki. Enggak ada, disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu ingin persamaan antara laki-laki dengan wanita? Islam sudah menentukan itu semuanya. Iya. Begitu juga dalam azab, iqab. Seorang yang berzina dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita yang dia sudah pernah menikah tidak dibedakan dari Islam. Dua-duanya dihukum rajam dengan mati. Tetapi sesuatu yang secara akal dan naluri manusia saja memang dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Dia ingin menyamakan laki-laki bawa semen, perempuan juga sebuah semen. Gimana kira-kira? Kita belum bicara secara syariat, secara akal kita dulu. Perempuan suruh angkat semen, gimana kira-kira? Hah? Laki-laki bawa truk, perempuan suruh bawa truk. Makul ada? Masuk akal nggak nih? Akal saja belum masuk, akal manusia. Ya, mau protes lagi. Al-Quran ini harus kita revisi ulang. Nah, Masya Allah. Ente, ya, bulu alis mata ente yang teraba setiap hari nggak tahu ente jumlahnya. Yang dilihat di cermin mau revisi Quran. Mau revisi Quran. Protes Pak. Alhamdulillah. Rahimahullah menjadi qadar bersama. Allah merahmati siapa yang tahu dirinya. Bagaimana canggih dan hebatnya ilmu teknologi hari ini wal ikhwan. Sampai detik ini mereka tidak tahu apa itu ruh. Ruh yang kita selalu berada di sama kita ini. Ya, nggak usah sesuatu yang ada di balik rahasianya Allah, sama kita ini. Warnanya apa? Apa warna ruh? Warnanya apa? Beratnya berapa? Duduknya di mana? Oh. Baunya gimana? Dia di mata kah? Di telinga atau di mana dia ruh itu? Hah? Allah telah mengatakan yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada tentang ruh. Dan ruh adalah perkara Allah yang diberitahu sedikit saja dari ilmunya. Kamu ingin protes Al-Quran, ruh saja kamu gak tahu. Lah ada penyakit-penyakit yang mereka sudah lihat, oh ini virusnya ini gak bisa diobati.
ini mau protes Al-Quran. Itu Al-Quran gak adil. Masa perempuan mendapatkan setengah dari laki-laki dari harta warisan? Adil. Kita harus samakan. Kan seakan-akan kelihatan cerdas, tapi kelihatannya bodoh. Ya, jadi mereka yang ngomong-ngomong seperti ini, coba kita tanya, Pak, Bapak punya anak nggak? Iya, saya punya anak, satu di kuliah, satu di SMA. Gaji berapa Bapak kasih jajan? Di SMA anak kuliah, anak TK, berapa Bapak kasih jajan? Ya 5.000 lah, karena sesuai dengan dia. Yang kuliah, ya harus 30.000, harus dia isi bensin. Lah Bapak kok nggak sama Pak? Katanya harus sama. Ya enggak, kan tergantung pengeluaran. Kan kita harus lihat pengeluarannya. Lah Islam ketika membagi harta warisan, beda antara laki-laki dengan perempuan. Pengeluaran perempuan dengan laki-laki juga beda, Pak. Kalau seandainya nikah, yang memberikan mahar itu siapa? Laki-laki yang memberikan mahar, bukan perempuan, laki-laki. Nah kalau seandainya setelah menikah, yang beli rumah, yang kasih makan, yang kasih baju siapa? Haknya laki-laki. Lah kalau seandainya sama, ya justru laki-laki lebih zalimi. Dia harus bayar mahar, dia harus beli rumah, dia harus nafkahi lagi. Perempuan dapat harta warisannya sama. Ya akhi, jangan coba-cobalah kamu ingin mengkritisi Al-Quran. Ya, itu menunjukkan kebodohannya engkau. Nampak bodohnya kamu ketika berusaha untuk mengkritisi Al-Quran. Yuridu ayutfi'u nurullah biafwahihim. Mereka menginginkan untuk meredupkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Allah akan menyempurnakan Islam dan cahaya Islam ini. Haji pemborosan katanya. Apa itu haji boros? Udah orang Indonesia maksudnya haji lagi boros. Ya, ya. Kalau seandainya engkau mau jujur, dan kalau seandainya kaum muslimin menerapkan syariat Islam dan mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, uang zakat itu sudah cukup untuk memberantas kemiskinan. Gak perlu kamu ambil uang haji kaum muslimin untuk membantu fakir miskin. Buat boros, mendingan kita lu bantu fakir miskin. Tapi dia masya Allah jalannya ke Amerika, ke Eropa, keliling dunia dia. Ya, siapa saja yang membenci Islam akan nampak ibadah. Terlebih siapa saja yang mencela Rasul SAW pasti akan dihinakan oleh Allah. Siapapun dan kapanpun. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya siapa yang menghina engkau ya Muhammad, dia akan hancur kata Allah. Hancur. Musailam al-Kadzdzab, dia mengaku dirinya sebagai nabi, sampai detik ini ribuan tahun lalu masih disematkan kadzdzab. Karena apa? Menjatuhkan kedudukan Rasul yang mulia. Ya, disematkan namanya kadzdzab sampai akhir zaman. Dikenal oleh orang sebagai pendusta. Ya, berusaha untuk menjatuhkan kehormatan baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya, dari sunnah Rasulullah, kalau seandainya kita mampu, kita pakai minyak wangi. Ya, kita cukup punya uang beli minyak wangi 20.000, ya. Dan saya lihat di beberapa masjid di Kuala Lumpur ini sunnah yang baik. Ya, jadi mereka itu di setiap masjid ada kotak atau sesuatu pasti ada minyak wangi di situ. Ada beberapa minyak wangi diletakkan di situ. Ya, apalagi kalau di Arab Saudi, kadang kita masuk masjid di depannya sudah disusun siwak. Ya saudara berjalan berkas-kas minyak wangi. Inilah hal yang dijaga oleh Rasulullah. Terbukti dalam hadis ada seorang wanita yang beliau ini membakar bukhur selalu di masjid Rasul alaihi salatu wasallam, menjaga kewangian dalam masjid. Jadi jangan pergi ke pesta saja, persiapkan baju, persiapkan minyak wangi. Menghadap Allah kita memakai pakaian yang terbaik yang kita punya. Menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan minyak wangi yang mampu kita beli. Jelas ya? Nah, jadi jangan difahami
Oh berarti kalau saya sudah ikut sunnah, sudah Islam, saya sudah kokoh, berarti saya nggak perlu lagi itu semuanya. Tidak demikian Islam. Islam yang menjaga segalanya. Kebersihan. Rasulullah masuk ke rumah beliau bersyukur. Alah kata istri sendiri ngapain juga. Bau nggak bau pasti dia juga terima. Ya. Kadang-kadang orang berpikir, wah ini saya masuk kantor harus ganti gigi, harus bersih-bersih. Ini mau ngobrol sama orang, sama istrinya, nggak kemana-mana tidak sikat gigi gitu. Rasulullah justru beliau sebelum masuk rumah bertemu istrinya beliau bersyukur. Bersiap menjaga perasaan istrinya. Subhanallah. Begitu juga kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Cuma hari ini kaum muslimin sibuk sama hal-hal yang itu tidak menambah iman mereka, tidak menambah kecintaan mereka kepada Rasulnya, tidak mengubah akhlak mereka, tidak mengubah adab. Sibuk sama hal yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan ketika kita sadar kita banyak kekurangan, banyak aib dalam kehidupan kita dari segi semua kehidupan kita, mari kita perbaiki sedikit demi sedikit mempelajari sirah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kecium ada bau walaupun tidak banyak kehidupan Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan juga datang hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari sifat tadi dari sifat bentuk tubuh Rasulullah, ini dari sifat perangai beliau. Dari sifat perangai beliau. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya' min udhara'i khadriha fa idza ra'a syai'an yakrahu arafnahu fi wajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau adalah seorang yang sangat pemalu. Bahkan beliau lebih pemalu dari wanita pingitan yang di rumah mereka. Dan apabila Rasulullah melihat sesuatu yang beliau tidak suka, terkadang beliau menampakkan itu wajah beliau. Kamu tahu, Rasulullah SAW beliau tidak suka dengan ini dari wajah beliau. Rasulullah tidak suka. Ya, tidak perlu dari Rasulullah SAW apabila ini begitu. Kalau seandainya beliau sanggah dengan cara yang paling terbaik. Ya, cara yang paling terbaik. Ketika ada orang-orang datang kepada Rasul, kepada Aisyah menanyakan tentang bagaimana amalan Rasulullah di rumahnya, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW mengatakan, wa kuntum kadza kadza. Apakah kalian berkata demikian? Kan ditunjuk sama, kamu sini, apa kamu tadi ngomong banyak saya? Wa kuntum kadza kadza. Apakah kamu katakan demikian dan demikian? Ya, kemudian beliau nasihati, "Famarodi ba'suti falaysa minni." Dan terkadang Rasulullah ketika ingin menasihati seseorang, ingin memberikan masukan dan saran kepada seseorang, ya sebagaimana hadis yang datang dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbak." Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbak. Ya Mu'adz, wallahi sesungguhnya aku mencintai kau, wahai Mu'adz. Usika wala tad'unna, wasiatkan engkau jangan engkau meninggalkan setiap salat membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah mulai dulu dengan sesuatu yang membuat orang senang mendengar. Iya, baik, sini. Mau kasih kamu mendengar faedah. Ini saya dapat di pengajian, makanya sering-sering ngaji, jangan ngaji. Rasul kita nggak seperti itu. Ketika beliau menyampaikan sesuatu, beliau Masya Allah, beliau mulai dengan sesuatu yang menyenangkan hati orang. Kemudian ketika ilmu itu masuk mendalam, ya, sehingga para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya kita lari sana lari sini, baik biar nggak ngantuk ya. Ya kitab yang paling bagus kita baca keseharian kita. Kita usul kita bertumbuh sifat. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah.
Sunan Al-Nasai. Min Al-Qaul setelah Al-Quran Al-Karim. Ya, kitab yang luar biasa manfaatnya. Oleh karena itu kita melihat masyayikhuna wa ulama-ulama kita, ya terkadang hanya sekedar lewat mereka baca hadis Rasul. Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Diyarul Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Beliau sudah menamatkan kutubus sittah di Masjid Nabawi sudah beberapa kali. Sekarang beliau masuk ke Sahih Muslim lagi, ulang ke Sahih Muslim. Banyak faedah yang bisa kita dapat. Akhlak Rasulullah, semua di situ kita dapat. Bagaimana Rasulullah bermuamalah. Walaupun dalam kitab salat nanti ada Rasulullah cara menyanggah Rasulullah. Ya, jadi kitab-kitab seperti ini jangan kita tinggalkan. Minimal dulu tersusun di rumah kita. Mungkin kalau kita periksa satu persatu di rumah orang yang nggak cinta sunnah, di rumah orang-orang ini saya sunnahin saya ini. Paling masuk rumahnya tersusun mata perwer. Ini gaji bulan ini harus saya sisihkan 500.000. Istri saya mau koleksi Tupperware. Tapi Sahih Bukhari nggak ada di rumah. Sahih Muslim apalagi Sunan Abu Daud ada Sahih Bukhari. Ada. Dan cinta kepada sunnah masa buku hadis Rasulullah nggak ada. Aib bagi seorang penuntut ilmu. Ada nggak Sahih Bukhari di rumah masing-masing? Hah? Ada Sahih Bukhari? Ada, cuma nggak pernah sejak saya beli masih plastik biar kelelekan. Subhanallah. Coba kita menggali ilmu yang paling bermanfaat hadis Rasulullah SAW. Baca satu hari di Sahih Bukhari 2 hadis, walaupun cuma sekedar artinya saja, faedah, manfaat. Bagaimana Rasulullah bermuamalah, bagaimana Rasulullah begini, bagaimana Rasulullah begini. Subhanallah, begitu tidak kehidupan seorang manusia. Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, beliau berkata ketika kami mengatakan qala al-Imam Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tirmidzi, qala haddatsana Malik An-Nafi' an Ibnu Umar, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muqbil, hilang semua permasalahan kami di dunia ini, hilang. Karena begitu lezat ketika membaca hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Karena sudah terpatri dalam hati seorang ulama cinta kepada hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam keadaan sudah tua, sudah hampir 90, duduk di kursi roda. Beliau ngajar di Masjid Nabawi baca hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Jadi jangan suka buka situs apa ini yang paling hot. Wah, ada berita apa nih? Wah, pulang begini, alam begini. Tinggalkan ini semuanya. Mayang tidak akan membuat kita semakin cinta sama Allah. Tidak semakin rindu kita dengan Rasul. Tidak semakin membuat kita takut kepada Allah yang membuat kita semakin menjadi baik. Coba buka Sahih Bukhari. Baca, ini saya target dalam bulan ini saya ingin baca hadis Sahih Bukhari, Kitabul Akhlaq. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Baca. Walaupun terkadang kita tidak hafal matanya, dalam pergaulan kita sehari-hari saya mendengar Rasulullah begini. Saya baca di Sahih Bukhari. Atau mungkin ada sesuatu yang tidak difahami, alhamdulillah ada ustaz yang dia kenal. Ustaz ini maksudnya gimana ustaz hadis ini? Bagaimana cara memahaminya? Ini kehidupan para sahabat Rasulullah, seharian mereka demikian. Keseharian para sahabat Rasulullah, keseharian mereka diskusi hadis Rasulullah SAW. Silakan baca hadis riwayat sahabat Nabi. Ketika sahabat Umar bin Khattab duduk dengan para sahabatnya, apakah pernah mendengar Rasulullah menyampaikan hadis tentang fitnah? Sebagaimana mengatakan demikian, oh bukan itu maksud saya. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan kal mawjil bahr turadul fitan al qulub kal hasr audan kama qala Rasul. Aku pernah mendengar Rasulullah mendengar hadis begini. Bagaikan ombak lautan yang begitu deras. Kemudian ketika Abu Salamah sakit, Abu Salamah berkata kepada istrinya, wahai istriku, aku pernah mendengar Nabi SAW berkata, kalau seandainya orang itu sakit mendapatkan musibah, dia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa, Allah akhlifni khairan minhu. Ya Allah,
gantikanlah kepada saya yang lebih baik dari itu. Tidak ada pembicaraan para sahabat Rasulullah kecuali hadis Rasul, ayat Quran, hadis Rasul, hadis Rasul. Lah kita bagaimana mau bicara hadis Rasul? Ada hafal hadis? Ada. Masya Allah, kita sudah duduk di SD, di TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun, 11 tahun, SMA 3 tahun. Berapa tahun? 14 tahun, kuliah 4 tahun, 18 tahun. Ada hadis yang mana? Ada. Alhamdulillah. 18 tahun selama sekolah, alhamdulillah ada hadis yang dihafal di sekolah. Ada berapa hadis? Ya kurang lebih 3 atau 4 hadis lah. Masya Allah, alhamdulillah. Daripada nggak ada. Bisa disebutkan apa hadisnya? Oh ya, hafal saya. Pertama, utlubul ilma walau bisin. Belajarlah ilmu agama walaupun sampai di Cina. Wah, ini hadisnya palsu ini. Ada hafal hadis 4 palsu yang pertamanya. Aduh, ini gimana ini palsu? Nggak bisa dipakai kalau hadis palsu. Oh enggak, yang kedua. Apa hadis yang kedua? Hubbul watan minal iman. Cinta negeri bagian keimanan. Ini palsu juga ini. Palsu juga. Waduh, ini gimana ini? Coba yang ketiga. Yang ketiga, ikhtilaf umat rahmah. Perbedaan umat itu adalah rahmah. Wah, ini nggak ada asalnya di hadis ini. Yang palsunya nggak ada ini, nggak ada sanadnya hadis ini. Waduh, yang keempat udahlah nggak berani saya sebut yang keempat, paling juga palsu. Masya Allah. Masa sudah 18 tahun kita belajar nggak ada lewat hadis Rasulullah yang sahih. Sehingga apa yang sudah kita lewati selama 18 tahun, jangan kemudian kita terjatuh kepada kesalahan yang kedua lagi. Jangan kita melewati umur kita belasan tahun kedua nggak ada hadis Rasulullah yang kita hafal. Tapi Masya Allah nggak punya cinta sekali sama Rasulullah. Saya ini pembela Rasulullah saya ini. Dengan apa kamu bela Rasulullah kalau hadis Rasulullah nggak kamu hafal? Dengan apa kira-kira? Dengan kepala kamu? Nggak perlu kepala kamu mendalam agama ini, nggak perlu. Membela sunnah Rasulullah dengan sunnah, dengan hadis Rasul. Demikianlah para ulama kita membela Rasulullah. Al-Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari, Al-Imam Muslim menulis Sahih Muslim, Imam Ahmad menulis Musnad Imam Ahmad, Imam Malik menulis Muwatta Imam Malik, difa' an Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mensyarah Sahih Bukhari, Al-Imam Nawawi mensyarah Sahih Muslim sebagai bentuk pembelaan pada sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Kita mau bela hadis nggak dihafal. Sementara Rasulullah mengatakan nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa'ada fa'au bima sami'a. Allah akan memutihkan wajah-wajah orang-orang yang mereka mendengar ucapanku, kemudian dia simpan dan dia hafal, kemudian dia sampaikan, dan diputihkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, man hafidhal hadits huwa hujjatuhu. Barang siapa yang menghafal hadis Rasulullah, itu kuat hujahnya. Jadi terkadang kita hanya bisa menyalahkan saudara kita kaum muslimin. Ya, saya sudah menasihati dia, jangan ikut, jangan beramal itu. Saya sudah bilang sama dia bid'ah itu. Kadang saudara muslim tanya, dari sisi mana bid'ah ini? Bid'ah Pak. Saya nggak mungkin bohong. Saya ini orang salah, nggak mungkin bohong saya Pak. Iya, tapi saya ingin tahu Pak, ini Bapak ngerti nggak? B-I-D-A-H, bid'ah. Ngerti nggak Bapak? Iya, tapi apa? Sisi apa bid'ahnya? Pokoknya bid'ah Pak, percaya nggak? Bapak bahaya sekali kalau nggak terima hadis. Hadisnya nggak disampaikan, tapi bahaya kali nggak terima hadis. Ya. Ada orang nggak terima hadis Rasulullah itu Pak, hancur setelah dunia dan akhiratnya. Tahu nggak Bapak? Ngomong sama teman, Bapak itu saya komatus jasa saya. Masih juga nggak dengar, udah al bid'ah. Jangan sampaikan salam sama dia. La haula wala quwwata illa billah. Saudara kita kaum muslimin, hakikatnya juga mereka menginginkan surga seperti kita menginginkan surga. Mereka juga ingin dijauhkan dari api neraka, sebagaimana juga kita ingin menjauhkan diri kita dari api neraka. Subhanallah, saudara-saudara kita kaum muslimin yang pergi haji, pergi umrah, jam 2 malam mereka sudah pergi ke masjid, datang ke Rasulullah Rasulullah tahajud.
Di musim haji mereka mengeluarkan harta yang banyak, terik matahari. Untuk apa mereka inginkan semuanya? Ingin surga Allah. Ya enggak? Ini bukan kita saja yang ingin beribadah, mereka juga ingin beribadah. Mereka juga ingin baik sebagaimana kita ingin baik. Tapi mungkin karena ketidaktahuan mereka, karena ketidakfahamannya, atau mungkin ini saja yang mereka tahu, yang lain mereka nggak tahu. Ya kita orang yang tahu sampaikan dengan cara yang baik. Pak, saya dengar hadis Rasulullah demikian, kata Rasulullah begini. Nah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika belum mensyarah hadis ini, begini maksudnya. Imam Nawawi juga ketika menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, begini maknanya. Juga Ibnu Katsir ketika menyebutkan ayat, begini Pak. Oh masya Allah, jazakallah khair. Insya Allah saya tidak akan amalkan lagi. Tapi kalau cuma bid'ah syirik kafir, orang nggak bisa mengambil faedah. Justru gambaran orang-orang kepada dakwah sunnah itu jadi jelek gara-gara kebodohan kita, gara-gara kesemangatan yang tidak dibarengi dengan ilmu. Jadi rusak sunnah yang begitu indah, sebagaimana sebagian telah kita sebutkan tadi, sunnah yang begitu mulia, begitu agung, yang siapapun orang pasti akan mencintai sunnah kecuali orang-orang yang sudah keras hatinya. Tapi karena kebodohan kita, kejahilan kita, membuat orang hari ini dari sunnah. Oleh karena itu, marilah kita semangat membaca hadis-hadis Rasulullah SAW dan menghafal semampu kita bisa hafal. Lebih mulai dari Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat. Saya hafal hari ini besok ini. Besok paragraf yang kedua. Ya. Nanti insya Allah kapan-kapan ketemu sama saya, ketemu di Banda Aceh atau di jalan sama ustaz-ustaz yang lain. Ustaz, saya mau dengarkan bacaan hadis, boleh Mbak? Ya. Oh ya, coba. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila akhir hadis. Alhamdulillah, saya baru setahun 1 tahun mengenal sunnah. Alhamdulillah, sudah ada 1 hadis yang saya hafal. Yang meninggal kan? Tadi 18 tahun semuanya palsu. Mulai kita menghafal hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari mulut Rasul alaihi salatu wassalam, ini hal yang harus kita pelajari. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan orang yang saleh, dia bisa menjaga dirinya untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tapi terkadang dia tidak bisa menjaga dirinya dari dosa lisannya, dari dosa mulutnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, hal tadri ma huwal muflis? Apakah kau tahu orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah orang yang membawa salat, zakat, haji, amalan soleh enggak dia? Soleh. Tetapi syatamaha, tapi dia suka mencela si fulan, tidak menjaga lisannya. Ya, akhirnya seluruh amalan-amalannya diberikan kepada orang yang dia zalimi, dan orang yang dia zalimi tadi, ya, dosanya diberikan kepada dia. Alhamdulillah, campakkan dia ke dalam nerakanya Allah. Rasulullah menyebutkan barang siapa seseorang menjaga di antara 2 lihianya, kumis dan jenggotnya, dia akan masuk dalam surga. Ya, tidak ada orang yang paling banyak masuk ke dalam nerakanya Allah dikarenakan lisan. Kalau seorang mau berzina, dia butuh media untuk berzina, butuh uang, butuh tempat. Ya sulit untuk dia dapatkan. Itu juga minuman keras, gali aja. Di mana orang bisa dapat minuman keras? Sulit kan carinya, nggak jual sembarangan tempat kan? Butuh uang, wah, bisa-bisa tangkap polisi saya beli minuman keras. Banyak hak jalannya untuk kita mempersulit. Tapi kalau dosa lisan, sendiri pun kita bisa berbuat dosa lisan. Sendiri pun bisa. Sesuatu yang mungkin sudah kita lewati 10 tahun yang lalu, kita berjalan dengan teman kita 10 tahun yang lalu, kita simpan rahasianya. Akhirnya nggak sabar kita, mana dia itu, pergi sama dia ke sana, begini. Sudah 10 tahun yang lalu, jadi dosa karena lisan.
Sehingga tidak ada sesuatu yang harus kita jaga daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, mungkin lebih dari lisan kita. Ya, kita melihat bagaimana Nabi kita alaihissalam. Ya, di dalam lisan beliau, dalam ucapan beliau, ucapan yang menyejukkan hati, ucapan yang menyenangkan jiwa, ucapan yang selalu rindu seseorang ketika duduk bersamanya. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari sisi penjelasan Rasulullah berbicaranya sedikit tetapi jelas pembicaraannya. Sedikit dibicarakan jelas. Kita sudah bicara 1 jam, wah. Kesimpulannya apa? Nggak ada kesimpulan. 1 jam sudah kita bicara. Tapi Rasul alaihissalatu wassalam sedikit beliau berbicara memberikan makna yang sangat luas. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadha, walakinnahu kana yatakallam bi kalamin bayyin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah kalau beliau berbicara sekedar keluar dari mulut beliau. Beliau tetapi berbicara, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan bicara yang sangat jelas dan gamblang. Ya, yahfadhu man jalasa ilaih, dan mampu menghafal, mudah dihafal siapa yang duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau bicarakan. Nah, di sini para hadirin dan hadirat, ada beberapa syubhat yang dimunculkan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan juga kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Apakah karena ketidaktahuannya, ketidakfahaman, atau ada syubhat-syubhat yang terkadang lengket di kepala mereka? Ya, jadi sekarang ini kita harus hati-hati mendengar pengajian yang pengajian itu disebut qala Allah qala Rasul, itu hati-hati, itu bahaya itu. Bahaya. Ya. Jadi ciri-ciri orang-orang yang menyimpang dalam pengajiannya menyebutkan qala Allah qala Rasul. Kenapa sampai terucap ucapan demikian? Karena mereka punya keyakinan Al-Quran ini tidak bisa difahami kecuali kalau seandainya sudah ada 13 ilmu, baru kamu bisa memahami Al-Quran. Kalau enggak, jangan coba-coba, bisa sesat kamu. Ya. Begitu juga hadis Rasulullah, nggak bisa sembarangan, nggak bisa kita pahami. Itu orang-orang tertentu yang memiliki ilmu-ilmu tertentu, yang seandainya mereka menyebutkan syaratnya nggak ada sama Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini banyak para hadirin di tengah-tengah kaum muslimin tersyubhati dengan seperti ini. Ketika kita sampaikan qala Allah, aneh dia. Kita sampaikan ayat Quran nih. Wah, ini bahaya ini. Padahal Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran, apakah mereka berpikir dengan Al-Quran tersebut? Berapa banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dahulunya mereka musyrik, bis mereka masuk Islam dengan hanya mendengar satu ayat Al-Quran Al-Karim. Kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, nggak apa-apa ya saya bawa kisah biar ngantuk. Biasanya kalau cerita-cerita ngantuk. Cerita tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab ini beraneka ragam bentuk ceritanya. Dan hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah, namun yang lemah tersebut saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Yang intinya kembali kepada masdar masuknya Islam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendengar bacaan Al-Qur'an Al-Karim. Surat Al-Haqqah. Ya, apa ya? Nah, ada sebagian riwayat menyebutkan ketika adik perempuannya Fatimah dengan suaminya membaca ayat di rumahnya. Ada sebagian riwayatnya lagi mengatakan ketika Umar ingin membunuh Rasulullah, dia keluar dengan pedangnya dan kemudian dia dapatkan Rasulullah sedang sholat.
di sebelah di antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Kemudian ketika Umar mendekati Rasulullah, dia bersembunyi di bawah tirai Ka'bah. Kemudian Rasulullah sedang sholat dan membaca surat Al-Haqqah dan bercucuran air mata Utsman bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Dan juga disebutkan dari Tufail bin Amr, seorang pembesar dari negeri Daus. Ketika Tufail bin Amr ingin pergi haji, dia masih musyrik. Dan orang musyrikin waktu itu mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, sehingga ibadah-ibadah haji masih mereka lakukan, tapi dicampur dengan kesyirikan. Ya, jadi ketika dia ingin berangkat haji, waktu itu sudah disambut oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, pembesar-pembesar kafir Quraisy pada waktu itu sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Sudah dijamu makanan, diberikan tempat tinggal yang bagus. Mulai mereka ngomong, hati-hati kamu sama Muhammad. Muhammad begini, semuanya disampaikan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebatilan dan kedustaan. Sampai kata Tufail bin Amr radhiyallahu taala anhu, ya, begitu takut aku dan bertemu dengan Umar, dengan Rasul ini, tak berani bertemu sama dia. Aku tutup telingaku, aku tutup hatiku untuk tidak sampai mendengar ucapannya, karena ucapannya sia. Kemudian ketika dia masuk ke Ka'bah, ya, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat Rasulullah SAW. Dengan dia melihat wajah Rasulullah, kemudian dia mendekat, tanpa sadar dia sudah dekat sekali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah waktu itu sedang membaca ayat Al-Quran, Kemudian Tufail bin Amr berkata dalam hatinya, ya Tufail, engkaulah seorang yang punya akal, engkaulah seorang yang punya kedudukan, dan engkau bisa menilai antara yang baik dan jelek. Apakah ada sesuatu yang diucapkan oleh Muhammad inilah jelek? Kalau seandainya jelek, kamu jangan terima. Tapi kalau seandainya itu merupakan kebaikan, apa yang menghalangi engkau, wahai Tufail, untuk mendengar, untuk beriman kepada Muhammad ini? Kemudian Tufail bin Amr mendekati Rasulullah SAW, yang tadinya dia sudah sudah diperdengarkan di telinganya begini dan begini. Kalau Allah sudah ingin memberikan hidayah kepada seseorang, tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Yang jelas kita ikhlas saja berdakwah kepada Allah, semangat dalam menyampaikan kebaikan, walaupun di luar sana banyak sekali isu-isu tentang dakwah Ahlus Sunnah. Biar suatu saat dengan kita bersemangat menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah dengan cara yang terbaik, dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan orang-orang masuk Islam, mengenal sunnah, masuk Islam, saudara kita Islam semuanya, mengenal sunnah, duduk di majelis ilmu bersama kita, orang-orang yang kita sangka, orang-orang yang kita sangka. Tufail bin Amr subhanallah dengan mendengar beberapa ayat dari Al-Quran dari Rasulullah, kemudian beliau bertanya, apa sebenarnya agama yang dibawa oleh engkau? Dijelaskan, kemudian beliau mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga Raja Najasyi. Ayyuhal muslimun dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ketika orang-orang dari kalangan mukminin hijrah ke Habasyah waktu itu, nah termasuk yang hijrah adalah Ummu Habibah dengan suami beliau, anaknya Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan adalah pembesar kafir Quraisy pada waktu itu, sehingga dia mengutus beberapa orang sahabatnya untuk menyebutkan atau untuk menyampaikan kepada Raja Najasyi tidak menerima orang-orang hijrah ke tempatnya. Mulailah mereka menjelekkan Muhammad begini, dia mencela Nabi Isa, dia mencela ibunya Nabi Isa, dicela, difitnah. Nah, Raja Najasyi ini bukan orang bodoh, yang tadinya dia tidak ada niat untuk mengetahui apa itu Islam. Akhirnya karena sudah dijelek-jelekin, penasaran dia, apa ini sebenarnya Islam. Dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib dan beberapa kalangan mukminin yang hijrah ke Habasyah pada waktu itu. Kemudian Habasyi bertanya, apa sebenarnya apa yang diturunkan kepada Nabi engkau? Kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan ayat Al-Quran Al-Karim.
Ketika dibacakan ayat surat itu, air mata Raja Najashi. Kemudian beliau berkata bahwasanya apa yang diturunkan kepada Muhammad sama persis apa yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Masuk Islam setelah mendengar ayat Al-Quran. Oleh karena itu ahli sunnah tidak perlu khawatir dengan banyaknya orang yang mencela dakwah ahli sunnah. Selama seseorang jujur kepada Allah, ikhlas kepada Allah, selama dia berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, suatu saat, apakah kita masih hidup ataukah kita sudah meninggal, ya, Allah pasti akan memberikan kemenangan selama kita jujur dan ikhlas kepada Allah Taala. Imam Bukhari rahimahullah cerita lagi afwan ya. Imam Bukhari rahimahullah ketika beliau punya permasalahan dengan guru beliau Muhammad bin Yahya al-Juhri rahimahullah, sampai-sampai beliau terusir di pondok pesantrennya. Ya, pindah balik beliau ke negeri beliau Bukhara. Setelah beliau kembali ke Bukhara, ternyata di Bukhara, ya, pembesar negeri Bukhara tersebut tidak menerima Imam Bukhari, diusir juga dia dari sini. Jadi diberikan peluang untuk menyampaikan hadis. Ini imam ya, imamnya dunia, Fadhul hadis. Diusir beliau dari negeri beliau. Kemudian beliau pergi ke Samarkand. Suatu malam beliau berdoa kepada Allah untuk diwafatkan. Ya, para ulama mereka menjadikan doanya Nabi Ibrahim, berdoanya Imam Bukhari, bolehnya seseorang berdoa ketika mati apabila dengan kehidupannya beribadah fitnah. Tapi seseorang minta mati karena takut miskin, itu nggak boleh. Setelah beberapa lama beliau meninggal, setelah beberapa lama beliau berdoa, beliau dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan dalam kisah walau kesahihannya, Imam Bukhari hanya disalati oleh 5 orang saja. 5 orang yang menyalati Imam Bukhari. Ujian, cobaan, tidak bisa mengajar, tidak bisa menghafal, menyampaikan hadis dalam keadaan beliau berkata, hafidtu mi'at alif hadis. Aku hafal 200.000 hadis sahih. Tapi beliau tidak bisa menyampaikan hadis. Ketika beliau wafat dan meninggal, subhanallah, Allah tidak akan pernah menyanyiakan orang-orang yang beriman. Allah akan membuka baginya. Wa mazzabadu fayadhabu juba wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil ard. Adapun buih di lautan walaupun itu banyak akan hilang begitu saja walaupun banyak. Tetapi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan kekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan bumi. Siapa yang kenal dengan Imam Bukhari? Siapa yang kenal dengan Sahih Bukhari? Sampai-sampai orang-orang supaya hadis palsunya bisa diterima dilabelkan Rawahu Bukhari. Kita cari nggak ada di Sahih Bukhari, dilabelkan Sahih Bukhari karena apa? Kemuliaan Sahih Bukhari. Tapi beliau lalu menjadi ujian dan cobaan. Terkadang Allah membela seorang hamba justru ketika dia meninggal. Sehingga ya ahli sunnah, jangan pernah kalian mundurkan kaki kalian. Majulah, maju dan maju dan maju. Karena saudara-saudara kita kaum muslimin mereka membutuhkan tauhid. Membutuhkan membuka mereka apa itu sunnah Rasul. Mereka butuh untuk kita menjelaskan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka kita persiapkan diri dulu diri kita masing-masing sebelum kita menyampaikan itu di tengah saudara-saudara kita kaum muslimin. Sakit dan miris kita melihat kondisi saudara kita kaum muslimin hari ini. Tokoh-tokoh yang dianggap sebagai tokoh agama Islam yang seharusnya bisa membimbing umat untuk kebaikan, justru kita keluar dari mulut mereka ucapan-ucapan yang sangat mengerikan. Ya, jilbab itu tidak wajib, jilbab itu budaya orang Arab. Ya, enggak masalah seorang wanita muslimah nikah dengan wanita laki-laki dari ahli kitab. Ada lagi menggiring kaum muslimin untuk dekat dengan Syiah. Enggak ada beda sunnah dengan Syiah, ada bedanya. Beda cuma sedikit saja. Ini tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh yang dibanggakan dalam Islam dalam keadaan tentunya membanggakannya. Kira orang yang sudah mati.
Kemana hari ini bawa kaum muslimin? Kemana para hadirin? Digiring terus. Ya, ketika Natal datang, kiai-kiai yang seharusnya menjaga, membentengi akidah kaum muslimin justru ceramah di gereja-gereja. Ya wajar, kalian, jangankan kalian yang dikafirkan, saya juga dikafirkan sama mereka orang Islam. Ceramah di gereja ini isinya. Ya, saya dengar, saya lihat di YouTube. Ya, wajar kalian saja, saya dikafirkan, apalagi kalian. Kemana akan dibawa kaum muslimin? Kalau saudara-saudara, kemana kira-kira? Anak-anak mahasiswa yang belajar di Universitas Islam, seharusnya mereka bisa membimbing rakyatnya, umatnya kepada kebaikan. Tapi subhanallah, malam Natal duduk di depan di kursi-kursi di gereja. Kemana akan dibawa kaum muslimin? Kemana? Ya, kemana para hadirin? Kalau seandainya bukan ya pertolongan Allah dan kemudian dakwah sunnah, tentunya tidak akan bisa menyelesaikan urusan dan permasalahan kaum muslimin. Ya, kasihan akhlak kaum muslimin, akidahnya dijajah. Kalau kakek-kakek kita dulu penjajahnya jelas, kulit putih, kafir ini harus kita usir dari negeri kita. Walaupun dengan bau runcing, dengan bersambil, bertakbir Allahu Akbar, mereka berhasil mengusir musuh-musuh Allah. Tapi hari ini musuh Allah sudah dibungkus dengan bungkusan yang sangat indah, ya, dengan dipakai orang-orang yang mengaku dirinya Islam, memperindah-indah daripada bungkusan bangkai ini. Di sisi lain mereka meredupkan Islam itu di tengah-tengah kaum muslimin. Ini PR besar bagi kita. Ya. Jadi PR-nya kita dakwah ini bukan fulan, bukan hanya fulan saja. Apa fitnah yang paling besar di dunia sekarang? Fitnah yang paling besar itu syirk, itu fitnah yang paling besar di dunia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya akhi, syirik, kamu nggak lihat syirik? Fitnah yang paling besar itu syirik. Ada lagi orang yang sok mengerti sunnah, ya, syirik itu semua orang sudah paham. Tidak mungkin lagi orang sudah kenal sunnah jatuh dalam syirik. Nauzubillah. Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'alha taib. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Wah, kita harus paling konsentrasi dia itu. Fitnahnya ini berbahaya. Kalau fitnah Syiah itu jelas, tak perlu kita terlalu Syiah sudah jelas. Lah itu sekarang mau mengajak orang kepada Islam, ingin menjaga akidah kaum muslimin secara keseluruhan, atau ingin menjaga kelompok itu saja? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bu'itsu ila nasi 'amma. Aku diutus kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada kelompok kita diutus. Kaum muslimin butuh pencerahan tentang apa itu akidah Syiah, butuh mereka. Walaupun mungkin yang belajar sama kamu sudah paham itu Syiah, tapi kaum muslimin kita biarkan mereka ya ikut-ikutan dengan akidah Syiah yang mengkafirkan sahabat Nabi. Kita biarkan mereka, sehingga kita mengatakan fitnah Syiah sudah jelas, fitnah kuburiyun sudah jelas. Lah kamu ini mengajak orang kepada Islam atau mengajak orang kepada kelompokmu? Ada ajaib wal gharaib di tengah-tengah dakwah. Gharaib, aneh, ya, itu sudah jelas. Nah, kalau sejelas kenapa? Ya, fitnah yang paling besar itu syirik, itu fitnah yang paling besar. Fitnah yang paling besar dari zaman Rasul, semenjak beliau berdakwah di kota Mekah sampai beliau wafat, yang beliau telah mendidik para sahabatnya di atas tauhid, tetapi beliau tetap mengatakan la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Ini juga diingatkan oleh Rasul, perkara syirik, perkara bahayanya terjatuh ke dalam kekufuran. Ini yang diingatkan oleh Rasul. Iya, pelajari apa itu manhaj dengan benar. Pelajari itu apa sunnah Rasulullah dengan benar, sehingga jangan kau memasukkan sesuatu dalam dakwah ini yang dakwah berlepas dari itu semua. Ya. Hari ini permainan Syiah
Jaringan Islam di perang begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Terlebih kampus-kampus. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita dan mereka. Ya, pemikiran-pemikiran liberal. Ya, begitu mengerikan pendidikan di tengah-tengah kaum muslimin. Pencelaan kepada Rasul, apakah terang-terangan atau dengan terlihat di televisi, di Facebook, ditulis. Mana bentuk cinta kita kepada Rasul untuk membentengi kaum muslimin dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, sehingga kita butuh kerjasama yang kuat, bertahun, agar bagaimana dakwah kita bisa tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dengan akhlak yang baik, dengan adab yang mulia, ya, dengan ilmu yang matang, dan konsentrasi dengan hal yang paling terpenting. Ya, konsentrasi dengan hal yang paling terpenting. Oh, istirahat ya. Alhamdulillah. Baik. Ya, insyaallah taala kita berapa menit istirahatnya? 5 menit, 10 menit. 10 menit ya. Insyaallah kita sambung. Sepertinya materi kita masih mulai kalam Rasulullah. Nanti ada bagaimana di rumah Rasul, bagaimana Rasulullah dengan kerabat dekatnya, bagaimana Rasulullah di rumah beliau dengan istri beliau, bagaimana hidayah cara beliau bergaul sehari-hari, bagaimana Rasulullah dengan anak-anak perempuannya, bagaimana Rasulullah ibadahnya beliau terpenting di rumah beliau. Ya, setidaknya mudah-mudahan apa yang sedikit bisa memberikan gambaran sedang penyemangat bagi kita untuk membaca kembali sirah-sirah kehidupan Nabi kita alaihissalatu wassalam, terlebih keseharian beliau. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.